Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fahmi Manamia. Di sini saya akan menjelaskan semua yang saya tulis untuk di TP pada modul ini. Pertama, jelaskan apa itu routing dan bagaimana routing bekerja. Jadi basically routing itu cara untuk berkomunikasi antara dua device atau bisa juga antara network itu. Dan di sini ada cara bekerjanya dan di sini sebenarnya ada yang namanya kayak routing table. Ini di sini kayak semacam tempat untuk mengingat semua kayak arah-arah atau path-path untuk bisa mengantar IP address atau paket-paket tersebut lah gitu. Jadi di sini kayak paket akan datang, terus ini akan bisa ada IP destination, terus ya di inspect dulu, terus lanjut router akan konsultasi di routing table, terus nanti akan menentukan next hopnya yang paling bagus itu di mana. Terus terakhir dilakukan ya forwarding supaya paket tersebut bisa langsung ke next hopnya. Nah next ini akan membandingkan kelebihan sama kelemahannya antara static routing sama dynamic routing. Nah kalau static routing itu sebenarnya lebih simple terus low overhead, dan kalau misalnya dalam network yang kecil itu bagus banget sama security-nya bagus karena kan nggak ada kayak algoritma yang kompleks lah gitu. Jadi kalau misalnya mau dua device komunikasi itu langsung dan simple, nggak terlalu ribet. Tapi ini kalau misalnya scalability-nya jelek banget karena kalau misalnya banyak network itu atau banyak device itu akan lebih susah. Terus gak ada fault tolerance kalau misalnya ada satu ya device yang gagal gitu, satu rute yang gagal atau invalid, itu nggak bisa diganti karena nggak ada pergantian secara otomatis. Itu kenapa kita butuhnya DHCP. Nah untuk dari kita sebaiknya untuk static routing itu di home office yang kecil, network kecil. Kalau dynamic routing itu lebih bagusnya di yang besar-besar. Dan ya, kayak gitulah. Selanjutnya sebutkan jelasan protokol RIP-v1 sama RIP-v2. Kalau RIP-v1 itu sebenarnya yang lebih awalnya gitu sih, yang dipakai sebenarnya untuk broadcast, dan RIP-v2 itu yang bisa digunakan untuk multicast sama authentication. Kalau misalnya RIP-v1 itu uh, ini jadi ya untuk ini tidak akan mengirim subnet mask bersama dengan routing updates, karena ini akan mengasumsikan kalau misalnya di semua network itu menggunakan default atau default mask. Nah ini sebenarnya ada yang buat lebih jelek sih, yaitu kita bisa tidak menggunakan VLSM sama ya VLSM nggak bisa digunakan karena ini udah sangat penting untuk efisien IP addressing. Nah selain itu RIPv1 itu sebenarnya lebih broadcast. uh, RIPv2 itu bisa ada VLSM karena ini bisa di subnet manapun. Nah, selain itu ada juga di IPv1 itu broadcast, kalau IPv2 itu multicast. Dan terakhir IPv1 itu nggak ada authentication. Jadi kalau misalnya, jadi ini akan menjadi security risk di mana kita bisa juga ada poison routing attack di mana bisa mengirimkan fake updates dan redirect traffic. Tapi IPv2 itu ada authentication-nya. Jadi kalau ini router bisa verify kalau update itu akan datang dan terpercaya gitu. Nah, selanjutnya ini rinci parameter sama administrator distance. Basically ini cara untuk memilih jalur yang terbaik untuk mengirimkan paketnya lah gitu. Kalau misalnya administrative distance itu untuk kayak representasiin trustworthiness-nya dari routing source-nya ini. Dan ini biasanya kalau ini kayak sebagai tiebreaker ya, kalau misalnya ada dua apa ya, komisi router mendapatkan destination network yang sama, tapi ada juga ada lebih dari satu atau dua routing sourcesnya gitu. Nah ini ya kalau misalnya mau melakukan pemilihan itu ada paling rendah yang menang. Terus ada juga metrik. Nah ini metrik sebenarnya untuk kayak bisa untuk protokol bisa memilih path yang terbaik dari banyak path yang dipelajari. Nah ya yang menang itu metrik yang paling rendah. Selanjutnya ini ada static routing menggunakan next hop address atau forwarding. Di sini ya router akan melakukan single lookup dan mengasumsikan destination ya, di connect lewat interface. Terus router akan mendapatkan paket misalnya ya kayak gitu. Ini router akan melakukan paket forward paket keluar dari G01. Dan ya masalahnya ini kan dalam multi access network seperti Ethernet itu ini mengirim request ke final destination dan bukan ke next router karena ya ini berada di network yang berbeda. Nah pada saat itu ARP akan gagal dan paket tidak akan deliver. Ini biasanya use case-nya untuk kayak point to point PTP. Selanjutnya ini ada static route menggunakan hop address. Ini ya biasanya use case-nya tuh untuk multi access network seperti Ethernet.
Next ada jenis RIP timer. Ini kalau misalnya ada timer ini yang biasanya untuk routing updates gitu, kayak setiap 30 detik. Kalau invalid timer itu untuk menentukan kalau misalnya jalurnya itu udah invalid atau belum. Terus ada hold down timer ini untuk loop prevention. Jadi kalau misalnya udah kelamaan ya udah ini akan di-ignore dan prevent loop. Terus flash timer untuk membuang routernya dari routing table supaya enggak lagi itu. Terus kapan kita melakukan penyesuaian sebenarnya sesuai kebutuhan sih. Kayak misalnya untuk optimize low high cost links ini kita menambah update time jadi 90 detik, jadi lama gitu, bandwidthnya kecil. Dan tapi masalahnya kalau misalnya kalau misalnya waktunya lama ini bisa gagal detection gitu, jadi jelek. Terus ada feature, ada authorization ini ya, membuat lebih susah lah kalau misalnya kita nggak punya ini gitu. And then next ada 8, ada fungsi safe interface dan lain-lain. Ini sebenarnya ada contoh yang ada dalam sini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.